Shalom. Horas acara par minggu di Jabu tanggal 6 Agustus 2020 Minggu Pasiahon Dung Trinitatis. Tema minggu si lehon-lehon di debatado si panganon dohot sinumon. Tapu kama perminggota tapasaat madirita tutuhata martang yang nahohom mahita. Amin. Tapuji Tuhata marede maita sian buku ede nomor 114 ayat sada dohot 2 Ali Jahoba debata. Jongjong Mahita. Mar hite-hite goar ni debata ama, dot goar ni anakna Tuhan Yesus Kristus, dot goar ni to di perbadia na tumo palangit dohot tanoon. Amen. Iko songoni do hatakku naruar siapa mengaku, dang mulak butiau, ikon baenon na dolomo ni rohaku, jale ikon majadi do ubahen nahu tongos. O sudihamu akan namawas, romahamu tuaek, jalahamu akan nasomar hepeng, romahamu manuhor dohot mangaton, say romahamu manuhor anggur dohot susu, unak pola marhepeng manang marpanuhor, say luluihamu majahoba, bican terbaik dope jupang ibana, jauhamu ma ibana, bicat jonok dope ibana. Haleluya. Martangiang mahita ale Tuhan debata pargogo naso hatudosan jala parasirohan nasumurung dipangidoroham neng mangulu jala martua hami sogot nungaragam daladna di baikko manungguli rohanami asa hutada hami hatu aus sogot dibaheni hupasere kami manuaing rohanami mangido siakko
Sailehom matodim na badia itu hami, asa porsea hami di holong ni roham di hami. Saya hutang yok kami masuaram, na mengapoi hami ditiki para si rohaon noaeng, asa sapang hami tu hanguluan, na pinarademi, di hami marhite-hite Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Hudul mahamu, tabuji tu hatta marede maita sian bukede nomor 126 ayat 2 Jehovah do haposaki. Tapi bagaimana patik ni debata di hari mingguan imasian pesalmen 107 ayat 31 onma didok disi ikon pujion nasida majahoba ala asini rohana dohot halongangan akan binain nai tujolma manusia ima sahatna atong rap mangidogogo mahita sian Tuhan debata laho mangulahon naho barto patik nai. Ali Tuhan di bata, saya pargugui mahami, mangulahon na partu patimi. Amin. Tapuji Tuhan tamarede maitha siya bukwede nomor 680 ayat 1 dohot 2 Tuhan jod do. Jongjong mahita. Tapaserep marohata manopoti dosata tu debata martangiang mahita. Ale Tuhan debata pargogo na sohatu dosan para siroha na sumurung amani Tuhan Yesus Kristus si Pangulo hami halak pardosa na danglon ro tujono ni habangsa habediomi manopoti jala manganggukod dosa nami macejot-jot kuarsaki hami ho marhite-hite pikiran dohot hata, dohot pambainan nami naroai. Daku haulongi hami hosian nasa rohanami, dohot nasa ate-ate nami, dohot nasa todinami, dohot nasa gogo nami. Nang dongan nami, dang doso diri nami hubaik kami. Di bahini tamari masammu hami jala uhumamu, hami tu hamatian saliling nililing nai. Alai nama purus mahami nuaing tu asini roham nagodangi mangido sian nasa rohanami hasesani dosa nami saluhutna sayrupi mahami paubaon rohanami alani Tuhan Yesus Kristus anak haholongan ni roham sa pangulu mahami dohot alani guarmu nabadiai ale Tuhan say asima roham dihami halak nadangolon amin.
Tabigema baga-baga ni debata taringot tu hasesani dosata. Adong do dihita situa ni malim na songoni, nahudul di siamun habangsa hatongamon ni di Banua Gijang. Dibaheni tarbahen ibana do panguluhon ro di ujungna, akan nasadok ro tu debata marhite-hite ibana, na mangulu do ibana toktong, asa ditangyakon na sida. Hasangapom madi debata na di Gijang. Amen. Tapuji tu hata maredde mahita sian buku edde nomor 673 ayat sada Yesus do Tuhaku. Tajahama hatani debata epistel diari minggon ima sian perjamito tolu ayat 10 sada sahatu ayat 15 tajahama marsikat soring ayat 40 rap mahita. Alai anggo ibana denggad dosa luhut nai dibahid ditiki halehetanna ditopahod do huhut roha hangoluan seleleng nilelengna tu bagasan rohana sida holan naso dapat jolmai sulikitonna jadi-jadian najinadihon ni debata sian mula-mula sahat ro di ujung. Dibaheni nungatung tanda dangadong nadumengkan dinasida dalam marakas niroha dohot namambahen nadengkan saliling di muluna. Akup ni tahe manangise jol manamangan dohot naminumi dohot marnida nadengkan marhite sian ulaonna silehon-lehon ni debata do nangi. Nungatung takas suboto luhut na binahen ni debata idon na hotro di saliling delengna dang tarbahen jomai manabai tusi mana mangurui siani dibahen debata pesongoni asama biar jomai tidak dibana manangahan nama sanuaeng naung dung masa doi jalamanang aha namasa sugut pe nang masa doi di Narobi ay diulahi di batado mangalului nauk salpui ima sahatna mertua maakan atau mangihon hatani di bata jalan nau piopsa. Amin. Tabuji tu hata marede maita sian buku de nomor 10 ayat 2 sampai 3 hupuji hupasangap po. Bisa
Jongjong Mahita. Atong tahatidakon maha porsiaw tay songon nahitan tidakon ni dongata saha porsiaon di sadok portibion rap madok mahita au porsia di depata Jahoba ido ama pargugu naso hatudusan natu mo palangit dohotano au porsia di Yesus Kristus anak ni depata Jahoba nasasadai imana tidubuhon di si Maria nagabe-gabean syato di parbadia adorang sohabubu hido tuhata natu maun na bernit di banguman ni silatus namate terpajal do ibana di hau pinur silang na tua-tua benatur dung ditanom na mulak mangulu di hari patuluhon na manai tu surgo lau hudul tu siamun ni dia pada Jehova amanai pargogo na suhatu dosani disima ibana pai mamula sogo to tanoon manguhumi halak na manghulu dohot namate au porsia dito di perbadia jaladong sada budia na badia kuria hatopan halak Kristen akan na badia dohot dihasan ni dosa dohot dihatai na madok mula mangulu sogo dangi halak nong mate dohot dihanguluan na sorasuda. Amin. Hudul mahamu tapuji Tuhata maredde maita sia bukede nomor 512 ayat sada dohot 2 didalani Yesus huhut ma tapasahat peliata. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Selamat hari Minggu saudaraku, bagaimana kabar? Saya berharap semuanya kita dalam keadaan sehat. Dan dengan hati yang bersuka cita, mari kita menerima firman Tuhan yang ditetapkan untuk minggu ke-8 sesudah Trinitatis ini, yaitu dari kitab Injil Matius pasal 14
ayat 13 hingga ayat 21. Saya akan bacakan untuk kita, mari kita simak dengan baik. Setelah Yesus mendengar berita itu, menyingkirlah ia dari situ dan hendak mengasingkan diri dengan perahu ke tempat yang sunyi. Tetapi orang banyak mendengarnya dan mengikuti dia dengan mengambil jalan darat dari kota-kota mereka. Ketika Yesus mendarat, ia melihat orang banyak yang besar jumlahnya, maka tergeraklah hatinya oleh belas kasihan kepada mereka, dan ia menyembuhkan mereka yang sakit. Menjelang malam, murid-muridnya datang kepadanya dan berkata, "Tempat ini sunyi dan hari sudah mulai malam. Suruhlah orang banyak itu pergi, supaya mereka dapat membeli makanan di desa-desa." Tetapi Yesus berkata kepada mereka, "Tidak perlu mereka pergi, kamu harus memberi mereka makan." Jawab mereka, "Yang ada pada kami di sini hanya 5 roti dan 2 ikan. Yesus berkata, "Bawalah kemari kepadaku." Lalu disuruhnya orang banyak itu duduk di rumput. Dan setelah diambilnya 5 roti dan 2 ikan itu, Yesus menengadah ke langit dan mengucap berkat, lalu memecah-mecahkan roti itu dan memberikannya kepada murid-muridnya, lalu murid-muridnya membagi-bagikannya kepada orang banyak. Dan mereka semuanya makan sampai kenyang. Kemudian orang mengumpulkan potongan-potongan roti yang sisa, 12 bakul penuh. Yang ikut makan kira-kira 5.000 laki-laki, tidak termasuk perempuan dan anak-anak. Demikian firman Tuhan. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, setelah mendengar kejadian di Nats yang saya bacakan tadi, mungkin kita akan bertanya, kenapa orang banyak itu mau mengikut Yesus sampai ke tempat yang sunyi dan tahan sampai tidak makan, tidak memperdulikan waktu yang sudah hampir malam? Mengapa ya? Yaitu karena mereka merasakan bila mereka mengikut dan mendengarkan khotbah Yesus, mereka memperoleh banyak berkat. Hati mereka menjadi tenang, penuh dengan sukacita, dan di sana ada kesembuhan dari segala sakit penyakit. Sehingga mereka tidak peduli capek, lapar, tidak peduli haus, asalkan mereka bisa mendengarkan pengajaran Yesus dan mengalami mujizat Yesus. Saudaraku, bila kita merasakan manfaatnya, maka kita juga akan semakin rindu untuk bertemu dengan Tuhan Yesus. Itulah manfaatnya bila kita rajin ke gereja, ke pertanyaan, bila kita rajin berdoa, membaca Alkitab, kita akan memperoleh pengaruh positif. Hati kita akan semakin tenang, keluarga kita akan rukun, kita akan bekerja dengan penuh semangat. Tetapi mengapa hal itu sering tidak kita peroleh, saudaraku? Mengapa? Yaitu bila kita datang ke gereja, bila kita datang kepada Yesus hanya dengan motif dan cara yang salah. Bila itu kita lakukan hanya sekedar rutinitas, hanya mau markor, atau perhatian kita di gereja teralih ke hal-hal yang lain. Atau mungkin di gereja kita hanya asik main HP, ber-WA dan lain-lain. Atau kita datang ke sana hanya untuk melihat yang salah, atau hanya sekedar menjalankan tugas. Hari ini kita diajak, saudaraku, mari datanglah, ikutlah Yesus, dengarkanlah Yesus, dan beri dirimu sepenuhnya untuk mendengarkan suara Yesus. Pasti kita akan mengalami banyak sukacita dan berkat seperti yang dialami oleh orang banyak itu. Saudara-saudaraku, setelah orang banyak berkumpul sekitar 5.000 orang, ternyata Yesus melihat kebutuhan mereka. Yesus tahu bahwa mereka sudah lapar dan mereka butuh makanan. Sehingga di ayat 14 dikatakan, tergeraklah hatinya oleh belas kasihan kepada orang banyak itu.
benarlah terlihat bahwa Yesus itu adalah seorang gembala agung. Seperti kita baca di Yohanes 10 ayat 10 dan Mazmur 23. Gembala yang selalu memperhatikan agar dombanya tidak pernah kelaparan. Karena itulah Yesus meyakinkan kita murid-muridnya di Matius 6 ayat 25 hingga 34 mengatakan, janganlah khawatir akan hidupmu. Karena Yesus sangat peduli dengan kebutuhan kita, tetapi bukan keinginan kita. Tetapi sayang sekali saudaraku, masih banyak orang yang malas datang ke gereja. Masih banyak orang Kristen yang bekerja pada hari Minggu karena mereka takut tidak makan. Masih banyak orang Kristen yang tidak mau berlaku jujur dalam bisnisnya, sehingga mereka harus berlaku curang baik di kantor, baik di bisnis. Berlaku curang mau masuk sekolah, mau masuk kerja. Mengapa? Karena mereka sangat takut tidak kebagian. Saudara-saudaraku, hari ini kita diyakinkan Tuhan Yesus menjamin kebutuhan kita. Tetapi sekali lagi bukan seluruh keinginan kita. Dan bukan hanya kebutuhan kita di dunia yang fana sekarang ini. Tetapi justru Tuhan Yesus sudah menyediakan bagi kita kehidupan yang jauh lebih hebat, yaitu kehidupan kekal kelak di sorganya itu. Tetapi saudaraku, ada yang menarik lagi di ayat-ayat yang berikut. Murid-murid meminta agar Yesus menyuruh orang banyak pulang dan mencari makanannya sendiri. Tetapi coba kita lihat di ayat 16. Yesus berkata, tidak perlu mereka pergi, kamu harus memberi mereka makan. Yesus tidak mengatakan, ya aku akan memberi mereka makan. Tidak, tetapi kamu yang harus memberi mereka makan. Pertanyaannya, mengapa muridnya yang harus memberi orang banyak itu makan? Padahal hati Yesus yang tergerak oleh belas kasihan. Mengapa murid-murid yang harus memberi mereka makan? Yaitu karena Yesus melihat jauh ke depan. Yesus melihat bahwa akan ada saatnya dia akan meninggalkan murid-muridnya itu. Karena itu sekaranglah waktunya Yesus memberi mereka sebuah pola kerja. Dengan perkataan itu Yesus mau mengatakan kepada murid-muridnya, bila kalian benar-benar adalah muridku, rasakan jugalah belas kasihanku ini. Karena itu kalianlah yang harus melakukan belas kasihan itu, karena aku akan meninggalkan kamu beberapa waktu lagi. Karena itu kamulah yang harus memberi mereka makan. Saudaraku, dari nats inilah kita diajar pertama bahwa dasar seluruh pelayanan diakonia kita adalah belas kasihan. Merasakan perasaan belas kasihan Tuhan Yesus melihat keadaan manusia. Belas kasihan Tuhan Yesus itulah yang harus memotori kita, memotivasi kita untuk melakukan tugas diakonia itu. Motivasi kita melakukan tugas diakonia akan semakin kuat untuk membantu orang lain bila kita merasakan kegerakan hati Yesus oleh belas kasihan itu. Dan yang kedua, kita akan melakukan itu bukan untuk mencari popularitas, bukan untuk mencari keuntungan, bukan untuk mencari kedudukan, bukan supaya dipilih pada pemilu atau pada pemilihan-pemilihan. Tetapi semuanya itu kita lakukan hanya karena kasih Tuhan Yesus belaka. Sehingga orang-orang akan mengatakan, di wajahmu kulihat Yesus. Seperti yang dikatakan oleh orang Kalkuta kepada Bunda Teresa yang baik hati membantu mereka. Dan inilah seharusnya tugas setiap orang percaya, tugas semua gereja, yaitu melakukan belas kasihan Tuhan Yesus. Sehingga kita harus memberi perhatian lebih besar untuk membantu orang miskin, berdiakonia bagi mereka yang membutuhkan. Janganlah lalap, lihat-lihat di hitam.
Janganlah hanya mengurus diri sendiri, memperindah gedung gereja dan lain-lain. Lihatlah kegerakan hati Yesus untuk membantu orang lain yang membutuhkan. Saudara-saudaraku, karena suruhan itu, karena murid-murid disuruh untuk memberi makan yang 5.000 orang itu, tentu murid-murid itu menjadi pusing 7 keliling. Mereka bingung sekali. Bagaimana kami bisa memberi makan sebanyak ini dalam tempo yang singkat, di tempat yang sunyi lagi? Dari mana kami dapat uang? Di mana kami cari restoran yang bisa menyediakannya secepat itu? Mempersiapkan makanan untuk 500 orang saja di pesta gereja itu sudah membutuhkan waktu dan persiapan yang lama, bukan? Tetapi ini Yesus menyuruh murid-muridnya melakukan itu. Mengapa? Karena Yesus tentu tidak akan lepas tangan. Yesus hanya mau memberi murid-murid itu sebuah pelajaran penting, bahwa murid-murid itu harus punya kepercayaan mereka bisa melakukan hal besar yang menurut logika mereka tidak akan bisa dilakukan. Karena apa? Karena Yesus ada di tengah-tengah mereka. Yesus mau berkata kepada mereka, kamu pasti bisa. Mengapa? Karena Yesus tidak akan pernah meninggalkan kita. Saudaraku, bila mereka dan kita mau mengandalkan Tuhan Yesus, bila kita memiliki iman yang sebesar biji sesawi saja, Tuhan Yesus sudah menjamin gunung itu pun kamu bisa suruh berangkat masuk ke laut sana. Bila kita memiliki iman sebiji sesawi pun. Yesus hanya mau memberi kunci kepada murid-murid itu dan kepada kita, yaitu andalkan Tuhan Yesus. Serahkan seluruhnya pada Tuhan Yesus. Seperti yang dikatakan oleh Musa kepada orang-orang Israel di tepi Laut Merah itu. Tuhan berkata melalui Musa, katakan kepada Israel, Tuhan akan berperang untuk kamu dan kamu akan diam saja. Tuhan yang bertindak untuk membelah Laut Merah itu. Asalkan kita mau percaya, diam dalam iman, hanya mengandalkan Tuhan Yesus. Lalu saudaraku, ketika murid-murid bingung, mereka datang ke Tuhan Yesus mengatakan, Tuhan, yang ada pada kami di sini hanya 5 roti dan 2 ikan. Inilah tanda kebingungan dan ketidakberdayaan mereka. Mereka mau mengatakan, Tuhan, bagaimana kami bisa memberi 5.000 orang ini makan? Kami hanya punya 5 roti dan 2 ikan saja. Jangan ngeledeklah Tuhan, jangan bercandalah Tuhan. Itu mustahil. Lalu sekarang Yesus memberikan kuncinya tadi. Yesus mengatakan, bawalah kemari kepadaku. Bawalah yang 5 roti, yang 2 ikan, yang sedikit itu. Bawalah kemari kepadaku. Yesus mau mengatakan, memang bila makanan kecil itu hanya tetap di tanganmu, hanya tetap di dalam kuasamu, itu pasti tidak akan mampu melakukan apapun. Itu hanya cukup untuk makan malammu, hanya untuk 1 orang saja. Tetapi mari berikan kepadaku. Di tanganku lihatlah. Saudaraku, inilah kuncinya. Berikan ke tanganku. Kamu akan melihat hasilnya. Jangan biarkan itu terus di tanganmu. Tetapi berikan, serahkan itu ke tanganku. Dan disitulah terjadi mujizat itu, saudaraku. Kapan mujizat itu terjadi?
Yaitu ketika murid-murid mau dengan percaya penuh menyerahkan milik, menyerahkan potensinya, menyerahkan hartanya, menyerahkan kemampuannya yang sedikit itu ke tangan Tuhan Yesus. Terjadilah mujizat itu. Karena apa? Karena bagi Yesus tidak ada yang mustahil. Dia adalah Allah yang sejati, Allah yang maha kuasa, yang mampu melakukan segala sesuatu. Sehingga milik mereka yang sangat sedikit itu berubah, bisa memberi makan 5.000 orang lebih itu. Mujizat akan terjadi, saudaraku, ketika kita mau dalam iman percaya yang benar, mau menyerahkan seluruh potensi, seluruh milik, seluruh yang kita miliki ke tangan Tuhan Yesus. Saya pernah membaca sebuah poster yang berbunyi begini: tidak ada yang mustahil bagi Allah. Keajaiban adalah spesialisasinya. Jangan batasi imanmu untuk mempercayai dan mengalaminya. Soal mujizat itu adalah Allah spesialisnya. Dia ahlinya. Karena itu hari ini melalui peristiwa ini Tuhan meyakinkan kita. Tuhan meyakinkan semua orang percaya dan seluruh gereja di seluruh dunia sepanjang abad. Bagaimanapun mustahilnya perintah Tuhan untuk kita lakukan, dan bagaimanapun ketidakberdayaan kita itu akan teratasi, kita akan bisa melakukannya bila kita mau mengandalkan Tuhan Yesus. Saudara-saudaraku, ingatlah, pasti kita semua memiliki potensi. Karena itu hari ini Tuhan menyuruh kita, carilah potensimu. Dan mungkin saudara melihat potensimu itu tidak berguna apa-apa karena sangat kecil. Tetapi sekarang Tuhan mengatakan, serahkanlah itu kepada Tuhan dengan iman yang penuh. Dan yakinlah, lihatlah hasilnya. Mujizat Tuhan akan terjadi. Ada seorang teman yang dulunya hanyalah tukang tempel ban di pinggir jalan di Jakarta. Tetapi dia penuh percaya kepada Tuhan Yesus. Dalam seluruh hidupnya dia terus hanya mengandalkan Tuhan Yesus. Dia bekerja terus hanya dengan mengandalkan imannya saja. Dan lihatlah, sekarang dia sudah menjadi seorang miliarder. Punya toko ban yang modern di pusat kota Jakarta. Hal yang serupa terjadi bagi banyak orang-orang Kristen. Dan itu pasti akan terjadi kepada saudara, asalkan saudara mau menyerahkan ke tangan Tuhan Yesus dalam iman seluruh potensimu. Dan bekerjalah terus dalam iman. Ingatlah, siapapun yang memiliki 5 roti dan 2 ikan itu, dia bisa menjadi berkat bagi lebih 5.000 orang. Seperti si anak kecil itu. Dia hanya memiliki sedikit makanan hanya untuk makan malamnya saja. Tetapi ketika dia mau merelakan itu dan menyerahkan ke tangan Tuhan Yesus, miliknya yang sedikit itu, dia itu tidak membuat dia menjadi apes. Itu tidak membuat dia menjadi tidak makan malam, tidak. Tetapi justru makan malamnya itu di tangan Tuhan Yesus bisa memberikan makan 5.000 orang, termasuk dia. Karena itu mari berikan milikmu yang sedikit itu ke tangan Tuhan. Dia akan memberkatinya sehingga kita bisa membantu ribuan orang. Yang terakhir, saudaraku, bila kita sudah menerima berkat Tuhan, jangan hambur-hamburkan. Jangan memboros. Lihat, Tuhan Yesus menyuruh murid itu mengumpulkan yang tersisa. Tidak dibuang begitu saja. Itulah nasihat Tuhan bagi kita. Jangan ada berkat Tuhan yang kita terima yang terbuang dengan percuma. Hari ini melalui nats ini kita perlu merenungkan. Mengapa sering
berkat Tuhan sangat sedikit kita terima. Buasa sai otik, pasu-pasu ni di batata jalo. Jawabnya mari tanya diri masing-masing. Mungkin karena kita sering membuangnya dengan percuma. Mungkin kita sering memboroskannya. Mungkin kita membuang-buang pakaian, membuang-buang makanan, dan lain-lain dan lain-lain. Sebaiknya kita hidup hemat. Hemat tidak sama dengan kikir. Mari kita gunakan seluruh berkat Tuhan dengan hemat. Baik waktu, listrik, air, bahan bakar, sumber daya alam, kertas, baju, sepatu, gunakan dengan berhemat. Terutama hemat dengan uang kita. Pimpinan saya dulu pernah berkata kepada saya hidup dengan sangat hemat agar saya bisa memberi kepada orang lain. Saya hidup dengan sangat hemat agar saya bisa memberi kepada orang lain. Walaupun dia menjadi pimpinan HKBP, tetapi tidak boleh ada satu butir nasi pun yang terbuang. Dan benar beliau memberi beasiswa kepada banyak orang. Gunakan dengan hemat. Karena semuanya itu adalah berkat Tuhan. Gunakan untuk hal-hal yang benar-benar bermanfaat. Maka Tuhan akan terus semakin menambahkan berkatnya. Karena Tuhan melihat kita orang kepercayaan. Kita orang yang dapat dipercaya mengelola berkat-berkat Tuhan yang diberikan kepada kita. Terutama bila kita menggunakan itu untuk membantu orang lain. Tuhan akan terus semakin menambah-nambahkannya. Tetapi bila tidak, Tuhan akan mengambilnya. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa yang penuh berkat, yang mencukupkan segala kebutuhan kami. Bila kami berkekurangan atau membutuhkan sesuatu, ya Tuhan, ajarlah kami untuk menyerahkan milik kami, potensi kami yang terbatas, dan dengan penuh percaya serta hanya mengandalkan kuasa-Mu dalam iman percaya yang sungguh-sungguh bahwa Engkau akan memberikannya, karena tidak ada yang mustahil bagimu. Ya Tuhan, berkatilah kami umat-Mu ini. Berkati kami, berilah keberhasilan dalam seluruh usaha, dalam seluruh pekerjaan, dalam seluruh studi kami. Jauhkan kami dari sakit, penyakit, dan dari mara bahaya. Berikanlah kesembuhan dan kekuatan bagi teman-teman kami yang sakit, yang berbeban berat. Bapa di sorga, berkatilah bangsa dan negara serta masyarakat kami, agar tetap penuh damai sejahtera. Tobatkanlah hati pembuat-pembuat kerusuhan, orang-orang yang suka tawuran, pelaku-pelaku begal yang meresahkan masyarakat kami saat ini. Ya Tuhan, tobatkanlah mereka. Berilah mereka roh yang takut akan Tuhan. Demikian juga kepada pemimpin kami. Biarlah mereka memiliki roh takut akan Tuhan. Sehingga tidak terjadi lagi korupsi. Tidak terjadi lagi penyalahgunaan jabatan. Tidak terjadi lagi pungutan liar dan lain-lain. Ya Tuhan yang penuh berkat, berkatilah seluruh pelayanan hamba-hamba-Mu, agar kerajaan-Mu semakin hari semakin meluas. Kuatkan iman semua gereja-Mu yang sedang mengalami pergumulan, baik pergumulan internal atau pergumulan karena faktor eksternal. Kuatkanlah mereka. Terima kasih Tuhan. Terpuji nama-Mu agung selama-lamanya. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Hamuakadungan tapasahat mapiliata laos marede mahita sian nomor 666 ayat sada dohot ayat 2.
Jongjong Mahita. Tatangnya koma peliata. Ali di bata manami na di banua gijang. Hodo haroroan ni saluhut silehon-lehon na dingga dohot na saulibasa na mauliutus. Hupasahat tami masya na nilehom mituhami pelian na mituho. Say jalo may gabi uap na hucus di jolom. Pasu-pasu may jala ramoti. Asa huparhasya kami pelianon patibul hokarajao muli tonga-tonga ni huriam dohot di Portibio. Buhay marohanami marhiti-hiti todim. Asala putad dahami godang ni silehon-lehom mitu hami. Asalam girgir hami madok mauliati tuho. Marhiti-hiti Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Ali amanami na di banua gijang, say pinarbadia magwarmo, say Roma harajaomu, say saut malomo ni roham di banua tongaos songon na di banua gijang. Lehom matuhami sadarion hangulua siapari, se sama dosa nami, songo panesa nami di dosa ni dongan namar dosa tuhami. Unak kami tugihot tu pangujunan, palua mahami sian pangagu. Di pasu-pasu jala diramoti Tuhan de batama ho. Disodakon Tuhan de batama buhina tuho. Jala asima rohana midaho. Didopakon Tuhan de batama buhina tuho. Jala di pasaor hom madamena tu todim. Amin. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.